1 tahun menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo, ternyata masih ada 58 proyek strategis nasional atau PSN yang belum digarap. Data itu diungkapkan oleh Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan (BPKP). Proyek yang belum mulai digarap itu meliputi MRT East West Line, kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, Pelabuhan Ambon, hingga sejumlah ruas jalan tol Trans Sumatera. Apabila PSN memang dinilai tidak dapat terrealisasi, maka pemerintah akan menyerahkan keputusan kelanjutan proyek itu ke Jokowi, dan tidak menutup kemungkinan proyek-proyek tersebut akan dicopot statusnya sebagai PSN. Welcome to your channel, QNC, berdiri kokoh di tengah. Ada 58 proyek dan waktu timelinenya 1 tahun ya Mas. Dan yang menarik adalah ada beberapa yang belum digarap bahkan. Lalu apa yang bisa Anda kritisi dengan kondisi ini Mas? Ya, kalau melihat memang problemnya ada pada anggaran sebenarnya. Karena yang disebutkan syarat soal pembebasan lahan, itu juga terkait dengan ketersediaan anggaran. Tantangannya, anggaran ini kan untuk APBN sendiri pada tahun 2023-2024, ini pemerintah sedang berjuang bagaimana sampai akhir tahun 2024 nanti dengan anggaran pemilu yang besar, anggaran bansos yang meningkat. Ini bagaimana menjaga agar infrastruktur yang prioritas tetap jalan. Artinya ada beberapa infrastruktur yang dianggap kurang prioritas, itu bisa jadi dicoret karena masalah keterbatasan anggaran. Kalaupun anggarannya kemudian dicari di luar dari APBN, yaitu melalui skema misalnya penugasan kepada BUMN, kita lihat sendiri, banyak sekali BUMN karya terutama yang kondisi finansialnya kurang begitu baik. Sehingga ini juga akan mempengaruhi kecepatan BUMN dalam menyelesaikan proyek atau bahkan memulai proyek yang statusnya misalnya baru financial closing karena ada masalah soal likuiditas, ada permasalahan soal utang, juga permasalahan soal kenaikan tingkat suku bunga yang berpengaruh pada beban pinjaman proyek. Nah, ada juga proyek-proyek yang memang agak menarik karena saling bertabrakan dengan komitmen. Contohnya adalah proyek PLTU Batang. PLTU Batubara ini agak kontradiksi dengan misalnya komitmen untuk pensiun dini PLTU Batubara. Jadi pemerintah sudah keluarkan Perpres 112 itu tidak boleh ada lagi sebenarnya pembangunan PLTU batubara baru. Kalau terpaksa dibangun, nah ini nanti akan berpengaruh terhadap komitmen pembiayaan. Jadi pertanyaan besarnya adalah dengan proyek yang cukup ambisius termasuk PLTU dan jalan tol, ini nanti siapa yang akan siap untuk membiayai dengan tentunya skema bunga yang jauh lebih mahal dibandingkan pada saat proyek itu direncanakan. Pada waktu 2014 ada yang direncanakan 2019 lalu. Mas Bima tadi sempat menyebutkan bahwasanya beberapa proyek ini terkesan membebankan BUMN. Berarti asumsinya dana memang yang sudah disiapkan ini tidak sesuai dengan pagu anggaran sebelumnya, ataukah pemerintah tidak memberikan sebuah riset development yang tepat sehingga proyek-proyek tersebut akan gagal, akan mangkrak, kemudian membutuhkan dana lebih besar terkait dengan suku bunga, terutama isu-isu internasional global terkait dengan geopolitik juga. Bagaimana Anda mengkritisi hal ini? Ya, pada waktu awal kan seharusnya setiap pembangunan proyek strategis nasional itu ada uji kelayakannya atau yang dikenal sebagai feasibility studies. Berapa sih misalnya dari operasional proyek itu yang kemudian bisa berdampak positif bagi ekonomi, bagi biaya logistik, bagi konektivitas, menurunkan harga, ketimpangan harga antar wilayah. Itu kan perlu diriset secara hati-hati, baru bicara soal berapa anggarannya dengan asumsi-asumsi makroekonomi seperti apa. Nah sekarang kan banyak proyek itu yang meleset, bahkan ketika proyeknya selesai, ternyata dampak terhadap ekonominya dirasa masih terlalu kecil. Dan ini juga kalau ditawarkan kepada pihak swasta, tidak semua proyek itu menarik, termasuk jalan tol. Karena tingkat keuntungan ya, atau bahasa teknisnya internal rate of return-nya itu relatif kecil gitu. Sehingga bagi para investor pun yang ingin terlibat dalam proyek strategis nasional, mereka harus menghitung kalkulasi ulang. Nah, ada lagi kemudian ini yang menarik, semakin banyak infrastruktur yang terkait dengan konektivitas dibangun di era sekarang ini, ternyata tidak berpengaruh terhadap biaya logistik secara signifikan. Justru indeks logistik kita itu turun 17 peringkat.
itu ada anomali di sini. Apakah karena misalnya tadi perencanaannya bermasalah, atau kedua karena proyeknya mahal biayanya, sehingga ketika dibebankan misalnya kepada supir angkutan truk ataupun logistik, mereka akhirnya bilang, wah ngapain lewat jalan tol, kita lebih baik lewat jalan arteri meskipun lebih lama, tapi ongkos logistiknya secara total jauh lebih murah. Nah ini pun juga harus menjadi kehati-hatian untuk pembuatan uji kelayakan proyek-proyek yang baru, terutama proyek-proyek strategis yang memang belum mencapai financial closing atau belum ada pembiayaan yang sudah disepakati. Ya, kita tadi coba mengevaluasi pernyataan dari Airlangga Hartarto yang memastikan proyek akan lanjut jika memenuhi dua variabel, yakni proyek yang secara financial closingnya sudah ada dan yang kedua tidak menggantungkan kepada APBN. Tapi di satu sisi ketika proyek berjalan, tiba-tiba tadi biaya membengkak karena suku bunga, kemudian juga dengan beberapa komoditi juga meningkat seperti misalkan bahan baku dan yang harus impor seperti itu. Apakah memang akan menjadi beban APBN apabila ternyata pemerintah ataupun BUMN tidak bisa membiayai, tapi di satu sisi sudah terlanjur dibangun gini. Bagaimana Mas? Ya, tentu kita bisa belajar banyak ya dari kasus di kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana pada awalnya memang tidak sama sekali membutuhkan dana APBN. Karena uji kelayakan saat itu membuktikan kalau konsorsium BUMN itu kuat untuk mendanai dan meminjam dari kreditur Tiongkok, maka tidak perlu lagi support dari APBN. Tapi dalam berjalannya waktu, nah ini ada hal yang perlu kita kritisi bersama. Salah satunya adalah setiap pembangunan infrastruktur ternyata konten impornya tinggi. Sehingga di sini juga ada permasalahan dari biaya yang akan fluktuatif seiring dengan rupiah. Nah, kemudian pembebasan lahan ternyata mahal sekali. Dan ada juga isu lain misalnya soal delay karena masalah teknis dan lain-lain. Karena infrastruktur itu kan harus hati-hati karena ada aspek safety-nya. Jadi kalau dikejar-kejar itu nanti akan mengorbankan faktor safety, kita juga nggak mau. Nah akibatnya apa? Akibatnya beberapa proyek yang inisiasinya adalah full tanpa uang negara, akhirnya memerlukan suntikan dari APBN. Nah jadi mungkin ini jadi pelajaran kenapa beberapa proyek memang sebaiknya ditunda, bahkan dicoret dari proyek strategis nasional.